perempuan adalah pionir ya. Karena terbanyak sampah yang dihasilkan itu perempuan. Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama. Tapi yang paling tahu isi dapur biasanya itu, yang paling tahu isi domestik kita itu biasanya ya perempuan. Kalau kita masih menunggu semua orang untuk sadar itu nggak akan jalan nih. Ya harus kita ini. Siapapun yang punya kesadaran, dia akan harus bergerak. Ning Ninit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih ning nggih. Alhamdulillah. Ini kalau tidak kula itu ngupui wis ngupui ning lana. Ini kesempatan yang alhamdulillah, kesempatan yang sangat emas sekali bagi kula. Ning Ninit bisa rawuh di sini. Ya Allah, alhamdulillah. Matur suwun. Alhamdulillah nggih, matur walaupun nuwun, tidak terkontak langsung lewat ini. Nggih kan sudah ada manajernya nih. Putrinya sendiri. Berarti diobjekkan ya. Harus ini nih kesempatan. Ning Ninit, kula itu lihat Ning Ninit, masya Allah di media sosial, awalnya bertemu itu justru malah di media sosial itu Ning Ninit itu aktif banget sebagai seorang penulis. Kula menyebut awal penulis karena kula lihat kayaknya Ning Ninit tulisannya bagus-bagus, rapi, runtut. Kita kan sama-sama santri online ya Gus Ulil gini gila. Terus kemudian setelah wah ini menarik nih kalau add panjenengan terus wah ternyata jenengan ini fokus di ekofeminisme ya Ning ya. Saya tidak tahu apa labelnya. Semuanya mengalir Ning. Ngoten nggih. Ya, karena apa ya? Itu kayak habit enggak sih ya? Kayak habit. Ya, Oke, nggih. Karena memang bawaan dari dulu gitu ya kita. Ayo validasi ya, validasi. Bener gak sih Ning ini memang fokus kepada apa ya terkait dengan lingkungan ngoten ning ekofeminisme lah kalau bahasanya bahasa anak zaman now. Itu labelnya ya. Saya tidak tahu mau dilabelin lingkungan, orang yang peduli lingkungan, ekofeminisme atau apapun. Saya tidak terlalu terpengaruh sih. Yang penting apa yang saya lakukan itu memang bagian dari keseharian saya. Kesehariannya Ning Ninit nggih. Ya ketertarikan terutama nggih. Kalau kita nggak tertarik kan nggak bisa melakukan sesuai dengan enjoy gitu. Apalagi waktu saya banyak sekali luang. Saya ini kan termasuk manusia rebahan. Rebahannya aja begini, produknya juga banyak. Jadi selain gini nggih, apa sih Ning yang melatar belakangi jenengan itu suka banget sama lingkungan kan beten tersibukkan dengan santri kan, dia kan juga banyak santri, ada pesantren yang harus diurusi, tapi masih mengurusi lingkungannya lah ini nih. Iya, sebenarnya saya kira semua orang gini, jenengan barang saya juga anak-anak juga saya kira semuanya suka dengan sesuatu yang sifatnya alam. Oke. Apakah itu lingkungan di sekitar kita, pohon yang hijau, tanaman yang subur, situasi lingkungan yang bersih, semuanya suka. Semuanya suka. Kalau misalnya liburan suka pergi kemana? Ke gunung, naik gunung, ke pantai. Ya, semuanya kan begitu. Tapi kita sering lupa bagaimana itu semuanya ada. Bagaimana semuanya itu bisa langgeng. Bagaimana semuanya itu bisa abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tapi kita ingin selamanya bertemu dengan sungai yang jernih, tempat yang bersih, alam yang indah. Tapi cuma konsumsi aja, nggak tahu bagaimana cara merawatnya. Sebenarnya sesimpel itu nih. Karena Abah dulu ya saya dulu, almarhum Abah Al-Fatih itu dulu suka sekali kalau liburan itu ngajak anak-anaknya ke alam. Ya, ke pantai, ke gunung, apapun itu. Karena dulu nggak ada mall. Bukan apa-apa karena nggak ada mall, nggak ada WBL, nggak ada apa. Jadi perginya ke situ dan itu terekam kuat. Nah, perjalanan waktu sama saja sebenarnya, ketertarikan dengan alam itu masih ada. Cuma ketika kita menjumpai alam itu berubah, kotor, berubah, tidak lagi bisa diakses. Ketika kita tidak lagi leluasa untuk sekedar misalnya nyebur di kali gitu ya. Jangankan begitu, mau lihat kali yang bersih ada susah. Susah sekarang. Nah itu kan jadi kepikiran. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kita sehingga kita tidak lagi menemukan apa yang dulu gampang sekali kita temukan.
Iya kan dulu gampang sekali. Mau ke kali ya kali aja. Ada ikannya ada udang, ada jernih, gampang. Sekarang dulu mandi di sungai itu bisa ya, Neng ya, mandi di kali bisa. Sekarang jangankan mandi, kecek aja harus mikir-mikir. Kotor. Iya. Nggak tega kita melepas anak-anak untuk bermain dengan alam itu nggak tega. Karena sudah bukan alam lagi yang kita temukan, tapi limbah, kotoran, asap, semuanya itu racun. Ya kan? Semuanya itu racun dan berbahaya buat kita, umat manusia. Ya, sesederhana itu, tapi saya belum punya pola untuk melakukan tindakan apa yang bisa mengurangi itu. Sama dengan yang lain. Terus lapo gitu ya. Terus ngapain kita? Bisa apa kita dengan semua yang terjadi itu? Mau kita berhadapan dengan pabrik misalnya, kalau itu limbah pabrik. Mau kita berhadapan dengan orang-orang yang buang sampah tiap hari ke kali. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang bertengkar nanti biasanya. Ya, cuma kita nggak lega gitu aja. Cuma kita bisanya cuma sakit hati kalau ada orang buang sembarangan gitu ya. Cuma itu aja kita bisanya. Nah itu kemudian alam itu kan menuntun ya Ning ya. Alam itu menuntun apa yang menjadi pikiran kita. Kita maunya kemana? Nah karena kita itu cuma bisanya cuma melihat aja, ngenes aja gitu. Tapi tak tahu harus bagaimana. Itu awal-awal ada internet, saya baru bisa belajar bagaimana sih caranya mengurusi sampah. Itu di awal tahun 2000-an lah. 2000-an gitu. Itu karena saya itu tinggal di tempat yang hampir nggak punya tetangga, nggak punya sistem untuk mengelola sampah. Misalnya ada tukang sampah yang menampung gitu, nggak punya. Sedangkan lahan di rumah saya sempit. Jadi alhasil ya sebisa mungkin kita mempunyai lubang sampah yang bisa dikelola sendiri. Tapi belum ada konsep pilah-pilah, itu belum ada zaman gitu ya. Baru saya kemudian tahu di internet awal itu bagaimana cara bisa membuat sampah itu cepat terurai. Nah itu ada misalnya di bawahnya itu harus ada karbonnya, ada nitrogennya, ada unsur apa gitu. Saya sampai beli gamping sebagai unsur karbonnya untuk memanaskan sampah-sampah yang di situ itu biar cepat jadi tanah. Gitu aja udah. Tapi itu hanya sesekali aja karena saya sibuk di sekolah ya. Mulai pagi sampai sore. Gak punya waktu untuk kayak gitu. Nah sampai kemudian di madrasah saya tempat mengajar itu di Man Tambak Beras, beberapa kali kita ikut event-event yang sifatnya lomba-lomba gitu kan. Ini yang banyak. Salah satunya lomba lingkungan sehat. Nah pasti saya ikut karena kita guru ya, pasti ikut jadi panitia. Nah ini saya exciting sekali kalau sudah begitu. Saya selalu tertarik. Tapi lomba lingkungan sekolah sehat waktu itu bukan tentang pengelolaan sampah. Bukan, tapi bagaimana supaya lingkungannya bersih, gitu aja. Disapu, dibuang kan udah bersih nih. Padahal sampahnya di mana? Itulah. Itu karena saya kebiasaan hulu hilir ya, mikirnya itu dalam, sampai anak-anak saya itu protes, loh Bunda itu kalau mikir itu dalam keringet tidak cukup sampai dibuang setelah itu kemana ya gitu. Overthinking ya Ning ya. Jadi memang berawal dari apa ya, kan tidak banyak loh Ning yang punya feel bahwa nanti mau dikemanakan ya sampah. Mungkin kalau misalkan di pelajaran agama itu selemah-lemahnya iman itu kan ya cuma di dalam hati batin ngoten kan, tetapi ternyata tidak hanya di dalam hati tapi juga ada gregete yang ngamuke gitu kan ya, ada ngomelnya juga. Kemudian ada tindakan lah ini Ning, sampai tindakan itu menjadi apa ya, pengelolaan sampah yang kita sederhanakan menjadi ekofeminis, menjadi perempuan yang peduli dengan lingkungan ngoten lingkungan sekitar kita. Lah Ning, untuk mengatasi sampah itu Ning sampai menjadi yang seperti ini gimana ceritanya Ning? Ini tadi Ning Ninit itu teman-teman kita yang di kameraku ini. Jadi tadi itu Ning Ninit kesini tuh sudah memamerkan, dalam tanda kutip memamerkan ini
ekoenzim ya nih ya. Ini ekoenzim 1 tahun. Kemudian ini ada biomis mau coba pure element. Terus ini ada banyak sekali ini sama nih itu cuma packagingnya aja. Ini dulu packagingnya yang beda. Kalau yang ini kan souvenir manten gitu. Oh iya mantu. Ya Allah mantu. Tapi tetap kelihatan awet muda ya nih ya. Alhamdulillah. Ya karena penggunaan ini ya nih ya. Ekofeminisme. Neng minta dijelaskan dong Neng, ini ekofeminisme itu apa? Terus ekoenzim. Ekofeminisme. Ekoenzim 1 tahun itu maksudnya berapa nih? Apakah pembuatannya 1 tahun atau penggunaannya 1 tahun? Atau bagaimana? Ya jadi salah satu treatment untuk sampah itu kan sampah kan banyak ya nih ya. Ada sampah plastik, ada jadi edukasi sampah. Ya enggak apa-apa nih. Penting. Lah itu lanjutannya dari sekolah tadi ya. Akhirnya sekolah itu sekarang ini melalui Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu ya. Itu mengadakan berbagai macam event yang disebut dengan adiwiyata kalau di sekolah. Karena di luar sekolah juga ada sih kayaknya beberapa event seperti adiwiyata. Itu sangat merubah. Menurut saya konsep yang terbagus dari semua treatment untuk penanganan limbah secara massal itu sebaiknya tiru adiwiyata itu. Karena itu dari hulu hilir. Melalui adiwiyata itu kita dibiasakan untuk membuang sampah, bukan membuang sampah ya, mentreatment sampah itu secara terpilah. Itu belum sampai pada produk sampah ya, baru memilah saja. Recycle, reuse, reduce, 3R itu yang kita pelajari. Oh ternyata plastik itu terurainya bisa ratusan tahun. Itu 1 orang. Kalau 2 orang, kita pesantren ribuan orang. Apa yang kita sumbang untuk bumi? Selain sampah yang meracuni diri kita sendiri. Nah dari situ kemudian saya searching lagi. Oke lah plastik sudah ada penampungnya. Saya bekerja sama dengan DLH nih. DLH yang sekarang. Kalau dulu saya ke tukang apa? Tukang puluh. Kadang saya bagikan di luar, saya udah jutek. saya taruh aja di luar, nanti ada yang ngambil. Iya. Kemudian saya tahu ini berguna secara secara finance ya. Akhirnya saya urus sendiri, saya bentuk mbak-mbak untuk salah satunya punya divisi lingkungan itu. Wow, keren. Mbak-mbak. Pesantren ya Neng ya, ada divisi lingkungan. Ya cuma kerjaannya memilah sampah. Habis itu kalau sampahnya dan membuang sampah, kita masih buang, belum zero waste. Mbak-mbak itu karena nggak ada yang laki-laki nih, jadi perempuan semua ngatasi itu. Keren. Ke tukang loak kita jual. Akhirnya mereka punya tabungan. Tabungan itu bisa mereka pakai untuk tambahan ziarah, untuk tambahan beli alat. Itu kan akhirnya kita tahu bahwa ternyata sampah itu masih ada manfaatnya. Nggak jahat-jahat banget lah. Numpuk sampah, bikin penyakit dan lain-lain. Masih ada manfaatnya. Nah, itu yang kita up ke semuanya ya. Saya kan nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa untuk edukasi atau kepikiran untuk edukasi, sebenarnya sih enggak. Saya cuma menselebrasi diri. Kita bilang begitu, saya sudah bisa ngurusi sampah gitu. Semacam itu aja sih. Kemudian saya upload gitu, itu sebenarnya ya karena keseharian saya itu, karena saya off kan setelah sakit itu saya nggak ngajar, nggak kemana-mana. Bukan jadi untuk membranding diri tentunya. Enggak ada. Apa itu branding? Personal branding. Nah, itu anak saya punya produk branding. Yang penting diri sendiri tadi ya. Saya menselebrasi, menghargai diri dengan cara itu. Saya nggak kepikiran itu nanti akan dibaca orang, diikuti orang, enggak. Salah satunya juga karena saya kayak eureka gitu. Oh, gini caranya nangani sampah yang dari dapur, sampah yang organik itu seperti ini kan, ternyata nanti ada hasilnya. Kompos misalnya, itu kan belajar satu gitu ya. Terus saya masih gelisah soal ini sampahnya itu di mana kan, yang dari dapur itu kan luar biasa banyak nih ya. Jenengan tadi udah bilang itu pernah diteliti sama orang itu, kita per orang di Indonesia itu rata-rata minimal sehari itu 500 gram sampah yang kita produksi, kita keluarkan per hari, per orang ya, minimal satu bulan berapa? 15 kilo lah. Wow. Saya saja kemarin baru nimbang sampah 1 bulan dari
sampahnya anak-anak itu aja 21 kilo nih. Masya Allah. Yang tercatat di tabungan bank sampah itu. Masya Allah, saya juga baru tahu kemarin sebenarnya. Ya Allah, berarti Miki yo sedino itu 1 kilo itu sudah dipilah. Itu sudah, belum yang dibuang ke TPA yang saja nih bisa nih itu dikelola, tapi saya sudah kadang kehabisan energi untuk selalu mengingatkan terus-menerus, itu kan capek juga kan. Betul. Tapi saya dibantu oleh mbak-mbak itu, insya Allah mereka juga sudah menginternalisasi diri dengan cara-cara bagaimana mentreatment sampah. Berapa waktu yang lalu misalnya saya ketemu alumni ngajar di sebuah tempat. Saya iseng-iseng aja nanya, "Dok, piye awakmu di sana lihat sampahnya gimana?" "Ya Bu, kok enak sampahnya itu." Oh ya masih Allah, dicampur. gini nek bunyai gitu, terus kemudian ahli bidang lingkungan ketemu santri yang ditanyakan, "Piye sampah enak?" Biasanya bunyai-bunyai tuh, "Piye apalane wis diteres?" gitu. "Piye dadi apa saiki ini?" Bunyai ini, "Piye sampah enak?" Iya. Jadi apa nih, merasa kayak orang yang membuang sampah dengan sengaja itu tanpa ada rasa bersalah itu termasuk berdosa nggak sih sebenarnya? Iya, tahu aku. Perasaan iya. Nonton gini ya. Ini yang tidak kita ketahui ya, Neng ya. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang itu berdampak negatif bagi lingkungan sekitar kan juga termasuk berdosa ya, Neng ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kita sendiri yang bikin bumi kita rusak. Iya. Nah, kita itu tidak bisa terbebas dari sampah kan, yang minimal bisa kita lakukan ya mengurangi. Kalau tidak bisa sampah, mengurangi ya memanfaatkan supaya bisa terpakai lagi. Jadi saya juga kadang searching kehidupan orang-orang yang sudah zero waste itu, saya ya kaget-kaget, saya belum sebisa itu. Belum bisa untuk melakukan zero waste itu belum bisa, tapi saya selalu semangati diri. Paling tidak ketika kita membuang sampah sembarangan itu kita merasa bersalah, itu aja. Iya, merasa bersalah. Soal nanti way out-nya apa, kita pikir sendirilah. Kita sudah besar, sudah dewasa, kita bisa lihat. Nah, salah satu yang kemudian saya terus masih belajar lagi itu ya tadi sampah dapur yang banyak itu. Iya, betul. Sampai kemudian saya ketemu komunitas ekoenzim. Ya. Ekoenzim. Jadi ekoenzim itu salah satu treatment sampah organik dari kulit buah dan sayur. Kulit ya. Kulit buah kan kita udah dibuang aja. Semangka, paling pinter itu kita buangnya di komposter atau di biopori. Paling pinter lah, itu sudah selesai. Itu bikin sendiri nih. Apanya? Yang alatnya itu. Alat biopori maksudnya. Iya, bikin sendiri kan, cuma lubang aja nih. Oh, ngoten. Komposter juga ya tempat sampah aja. Gitu. Cuma kita treatment ya. Misalnya kalau komposter itu saya biasanya itu saya kasih bawahnya itu saya kasih unsur karbon, misalnya apa? Sekam, kardus, daun kering. Terus di atasnya kita kasih tanah, di atasnya lagi sampah yang nggak bisa kita apa-apain itu, yang hopeless itu, yang sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayur, kulit dan lain-lain. Itu sebelum saya tahu tentang ekoenzim ya saya gitukan. Terus atasnya dikasih air gitu terus. Nah, terus ternyata sampah dari kulit buah dan kulit sayur itu bisa dimanfaatkan lagi menjadi cairan yang multiguna. Seperti ini ya nih ya, ekoenzim ini ya nih ya. Ini BTW ini bukan sinom ya, teman-teman. Apalagi teh, apalagi. Jangan salah. Iya, jangan salah. Gitu hilang tuh diminum ini. Jadi lah ekoenzim yang 1 tahun itu apa nih? 1 tahun. 1 tahun. Jadi ekoenzim itu ada rumusnya ya, ada penemunya. Saya itu hanya pengekor. Iya, ekoenzim itu ditemukan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Dr. Rosukon itu seorang penemu. Sebenarnya kalau ekoenzim itu mau diuraikan diciptakan, itu akan sangat mahal. Tapi semangatnya Dr. Rosukon itu semangat berbagi ya, ilmunya nyoh gitu loh. Jadi dia sebarkan ilmu itu ke semua orang. Rumus yang dipakai Dr. Rosukon itu setelah melalui 30 tahun penelitian. 30 tahun. Dan dia biarkan orang mengakses. Dan itu sangat banyak gunanya.
Rumusnya cuma 1-3-10 aja nih. Apa itu 1-3-10 nih? 1 untuk gula GMT. Oh, oke. Gula merah. Gula merah. Tebu. Jadi Tebu. gula awur itu loh, Ning. Oh, nggih. Ya saya tekankan untuk GMT karena memang Dokter Restu kan bilang itu molase ya. Molase itu yang dimaksud adalah GMT itu. Oh, karena ada yang lain yang pakai gula putih, ada yang pakai gula aren. Itu tidak disarankan walaupun ada. Akan sangat beda, nanti saya ceritakan lagi. Jadi GMT itu gula yang awur. Kenapa kok gula awur? Gula paling orisinil, paling tidak ada campurannya dan paling organik lah istilahnya. Jadi tanpa proses apapun kecuali pemanasan dalam kadar tertentu. Tapi kalau yang pakai gula pasir, gula pasirnya sendiri itu sudah banyak kimianya nih. Iya, ya kan? Pemutihnya, pengawetnya, terus apalagi tuh pengkristalnya, semuanya itu kimia. Itu aja. Apalagi yang putih loh, Ning. Iya. Kalau mau pakai gula mending yang raw itu. Iya, yang hitam itu malah yang disarankan. Coklat itulah yang mangka lah istilahnya. Yang mangka. Sering kita itu malah menyepelekan yang mangka ya, nggak dipilih. Iya, beras juga pilihnya yang punel, yang putih gitu, padahal yang bagus itu yang masih ada sisa-sisa kulitnya. Iya, umi gula dulu gitu nih. Kalau pilih gula yang ini yang mangka malah enggak yang putih. Terus agak kempel-kempel ya gitu ya. Iya, karena nggak ada pencairnya, nggak ada pengkristalnya. Itu GMT terus. Nah, kalau GMT pakai 1 terus yang 3 itu kulit itu tadi sampah organik nanti sendiri. Yang perbandingannya ya, Ning ya? Ya, 1 bagian gula GMT, 3 bagian sampah organik, kulit buah dan sayuran. Kemudian yang 10 air. Air biasa aja. Cuma itu aja nih. Iya. Tapi kulit buahnya itu tetap disarankan tertentu ya. Sayur pun juga disarankan tertentu. Jangan lebih dari 2 bagian. Oh gitu. Walaupun bisa aja sih, tapi nanti baunya jadi nggak enak. Oh gitu. Kalau ini ada baunya nggak, Ning? Silakan jenengan bauin aja. Saya tuh khawatir kayak ngiler gitu. Ini kayak baunya enak ya, kayak apa, kayak ketan-ketan gitu loh. Fermentasi. Iya, fermentasi. Ini loh, piye kayak aku tuh ngemplak gitu. Dikasih ketan. Sampah loh ya, sampah ya. Oh, sampahnya tuh sampah yang diminum. Oh gitu. Terus yang jadinya ini difermentasi berapa? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Minimal. Jadi minimal 3 bulan itu enzimnya sudah mulai terurai. Jadi zat-zat yang ada di situ bisa menjadi enzim yang bermanfaat. Itu minimal ya, Ning ya. Minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan itu ketika saya pertama kali panen, bahagianya luar biasa. Sampah kok ambune koyok ngene. Iya, jadi enak ya. Baunya wangi loh, Ning. Itu enggak wangi itu. Itu enggak wangi. Oh. Jadi ada yang wangi sekali. Itu ketika kita mulai buka, jenengan kalau ke sana nanti kita bukain yang wangi. Kalau ke sana tapi kenapa nggak sekalian lihat gitu kan ya? Berarti biasanya ke sana lagi. Biasanya ada sih yang begitu, yang suka ke sana, akhirnya saya ngambrak-ngambrak itu jatuhnya ke ekoenzim. Mulai. Tapi selalu ya orang-orang yang sowan ke Ning itu pasti kok ambek dicekoki. Selalu ya kampanyenya ngoten ya. Karena saya pengen mereka juga sama bahagianya dengan saya ketika panen pertama. Masya Allah, itu benar-benar kayak apa ya, kayak mood booster gitu loh nih. Wah, keren. Iya, sampah kok bisa jadi harum wanginya. Ya Allah. Wangi. Iya. Baunya harum. Terus kegunaannya sendiri nih untuk apa nih? Kegunaannya itu baunya nih. Awal-awal itu saya cium-cium aja. Oh ya Allah, saking bangganya. Saking senengnya itu saya cium-cium aja. Terus kan Dokter Restu itu punya banyak murid ya. Salah satunya itu yang mendirikan Ekoenzim Indonesia yang saya berguru di sana ke Bu Vera. Ya, Bu Vera berapa kali ke Jombang. Kemarin juga baru ke Jombang. Nah itu setelah dia, ini bagus Bu. Ekoenzimnya bagus, ini jadi ini. Wah, tambah senang. Apresiasi. Lihat jamurnya ini loh Bu, bisa dipakai untuk masker. Coba. Oh. Jamur putih, sampah loh ya, sampah. Itu bisa dipakai. Masker. Anak-anak kan seneng. Iya, anak-anak pondok ya orang meriah. Apa itu skincare? Kan langsung nyata kelihatan hasilnya. Jadi gitu. Mereka iya Bu, halus Bu. Gitu. Keren itu, ya. Iya. Untuk masker. Iya, kalau mereka kalau perempuan masker kan lebih gampang masuk dari betul dari estetika ya.
Tapi ternyata bukan hanya itu. Itu baru panen pertama. Ternyata banyak apa aja. Ya untuk alat kebersihan apapun, kebersihan badan, kebersihan lingkungan itu. Untuk sabun, ya. Semin nanti coba ya. Ning Uswa, 1 tutup botol ini dicampur 1 ciduk lah, 1 liter air. Nah itu dipakai untuk cuci muka, kumur-kumur, sikat gigi. Ya. Apa ya? Mandi. Mandinya pakai waslap dulu ya, diwaslapin sama cairan yang harus dicampur karena dia sangat kuat ininya. Makin cair makin bagus dia. Berarti jangan-jangan Ninit ini sudah nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, pasta gigi sudah nggak? Nggak. Keren. Saya kemana-mana bawanya ini. Wah, upload. Nanti ada suara belum gitu ya. Keren loh. Wah, luar biasa. Ya itu manfaatnya bukan hanya untuk tubuh kita. Ketika cairan ini masuk ke dalam tanah, dia mereformasi, merestrukturisasi apa ya istilahnya, mengobati. Kimiawi yang sudah kita gelontorkan ke tanah itu bisa bisa disembuhkan oleh dia gitu loh. Ini berarti ada expirednya nggak nih? Nah, makin lama makin bagus, makin berhasil. Jadi saya sama sekali, saya itu kan nggak apalan ya sama expired makanan expired itu kadang sampai kelamaan itu kadang nggak sadar. Tapi kalau saya udah tenang aja, habis nggak dipanen sekarang pun nggak apa-apa. Gitu. Makin lama makin bagus, dipanen pun juga nggak apa-apa, nggak akan bau, nggak akan expired kecuali kita buka ya karena ini harus kedap. Jadi ketika fermentasi itu harus kedap total. Kalau misalnya agak terbuka itu ada kemungkinan masih bagus, itu masih ada. Paling banter itu kemasukan maggot. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau kita perbaiki juga bisa. Kita tinggal nambahi gula aja. Nih kalau jenengan tanya begitu buahnya itu ada jawabannya, insya Allah ada jawabannya semua. Tapi saya harus ikut grupnya. Saya itu sampai ribuan kadang nggak kebaca. Ya Allah, saking banyaknya testimoni. Nah, kenapa saya kasih 1 tahun? 1 tahun ini sudah cukup untuk menjadikannya sebagai obat. Berarti 1 tahun ini bisa dipergunakan pengobatan sampai 1 tahun. Dan untuk itu tadi wah betapa irit banget ya. Ya, sangat irit. Jelas kaya raya gitu ya. Kaya raya. Gimana udah nggak beli skincare, udah nggak beli sabun sampo gitu kan. Dan kita menyumbang kebaikan kan untuk lingkungan kita, itu yang penting. Itu yang nih. Kenapa kemarin saya ajak anak-anak untuk menuang ekoenzim ke sungai, itu salah satunya adalah harapan untuk bisa menjadi sungai itu bisa menjadi lebih bisa ditinggali oleh habitat. Kan ekosistemnya sudah rusak toning kita ini Ning. Jadi menyembuhkannya itu ya salah satunya dengan ekoenzim, karena dari mulai fermentasinya aja dia udah berguna. Dia mengeluarkan ion-ion negatif ya, memperbaiki lingkungan gitu. Ning berarti kalau misalkan ya ini kan ada bak itu ya, kira-kira lah misalkan 3 tutup botol udah cukup ya Ning. Udah. Wah, kita omongan nih bojoku rek, gak usah tuku sabun. Gue kayak no aku aja. Tega enggak? Di rumah itu cuma saya berdua sama suami tok yang begitu. Anak saya masih pakai sabun-sabun. Masih anak muda ya nih. Kan kita anak tua sudah. Kayaknya saya mau ikutin sekali. Ning kalau melihat seperti ini ya Ning, kayak hidup yang irit, hemat dan sehat juga, dan juga sayang dengan lingkungan. Kenapa sih Ning ini kok nggak dipatenkan? Tapi yang ini sudah ada packagingnya, ini sudah ada apa ini Ning? NID ya Ning ya. NID ya. NID-nya ya ini ya Ning ya. Lah ini adalah Biomis, kok keliru mana rek. Biomis ini disemprotkan ke muka ya Ning ya. Untuk kayak face mist gitu ya Ning ya. Rambut juga bisa. Kegunyaannya banyak ya, rambut bisa semuanya lah. Saya malah dapat testimoni dari saudara-saudara yang pernah mengkonsumsi memakai ini. Itu malah gatel-gatel ponakannya itu hilang. 3 hari pakai ini, katanya 3 hari. Kalau ini pembuatannya gimana Ning? Dari yang ini kemudian jadi ini? Atau beda ya? Ini
Sama sebenarnya based on-nya. Pokoknya base-nya ini ya. Base-nya sama, cuma dia waktunya lebih lama. Oke. Jadi karena saya nggak punya, saya beli ke guru saya itu Bu Vera. Ekoenzim boleh tadi jual, boleh kata guru saya gitu. Kan kita bahannya beli. Iya. Gula merahnya beli. Lah mahal juga loh nih dibanding gula-gula yang betul, biasa. Apalagi gula pas lagi naik-naiknya ini, wah ini susah. KMT-nya susah gula nyari. Merah. Oh, susah nyari. Ya, susah. Jarang sekarang ada, tapi kalau di sini mungkin masih ada ya. Ada nih. Nah, Kan kalau pabrik gula di sini ada. Gula merah yang awur. Wah, itu kurang tahu saya. Gula pasir kayaknya. Kalau gula merah yang ini yang saya pakai ini memang sengaja dipakai untuk ekoenzim. Jadi kadar kimiawinya sudah diturunkan sekian persen. Tapi di pasar pun kalau misalnya ada enggak apa-apa. Kenapa nggak dipatenkan gitu loh nih? Yang punya bukan saya formulanya. Oh gitu. Tapi kan panjenengan yang memproduksi, kan bisa juga untuk dijual, kemudian diproduksi massal. Yang seperti saya sebenarnya banyak kok nih. Ini perpanjangan dari ekoenzim juga nih. Tapi ini yang diminum. Oh, bisa ya diminum ya. Namanya classic enzim. Classic enzim. Classic enzim itu yang dari buah-buahan asli. Sama madu, sama ini. Tapi ada kelasnya sih, saya nggak berani membocorkan ya. Oh itu iya. Etika murid. Tapi kalau mau lihat di YouTube sih banyak, cuma nggak seperti yang diajarkan oleh guru saya, oleh Bu Vera. Berarti sampai obat pun ya teman-teman, ini adalah obat batuknya punya Ning Ninit gitu. Ini juga bikin sendiri. Bukan saya, tapi saya nggak bisa. tapi herbal ya intinya herbal ya, banget. Jadi fermentasi juga semuanya. Semuanya fermentasi. Dengan base ekoenzim. Bukan, kalau ini klasik. Oh klasik. Kalau yang klasik boleh diminum, kalau ekoenzim nggak boleh. Nggak boleh. Hanya untuk pemakaian luar. Meskipun baunya harum. Biasanya saya pakai rendam-rendam nih. Oh. Rendam-rendam. Hatta misalnya jenengan kalau kebakar gitu ya, misalnya melepuh itu disemprot aja pakai ekoenzim. Dicelup tangannya dicelupkan gini. Nanti nggak membekas. Cepat gitu. Ya, karena dia kan dingin ya. Iya. Kecipratan minyak itu. Terus semprot aja sama Biomis enggak apa-apa. Oh gitu. Wah ini. Tapi kan eman-eman. Iya juga sih. Mending buat baca ya. Iya, jadi pakai yang takarannya yang kayak tadi itu yang buat mandi itu. Oh gitu ya. Satu tutup botol untuk 1 liter. Liter air biasa. Untuk cebok untuk apa aja. Nanti kalau misalnya jenengan mau ngepel, udah meninggalkan cairan super pel kayak gitu enggak pakai. Pakainya ini. Takarannya sama. Jadi boleh dibilang yang di pesantren itu juga namanya mengikuti bunyainya ini ya Neng ya. Jadi anak-anak tak? Iya. Masih jarang anak-anak yang jarang, tetap skincarean, tetap pakai gitu. Walaupun di sounding juga tetap. Saya udah tak taruh ini pakai ini, udah tak taruh di tempat terbuka. Mereka masih ya keyakinan. Tapi betul. Lama-lama muka-muka nanti. Kalau yang di lingkungan itu sudah yang departemen lingkungannya, duta lingkungannya yang di rumah itu harus sudah ada pengkaderan ngonten gini ya. Jadi nggak bisa untuk seluruhnya mungkin jadi yang divisi lingkungan tadi. Divisi lingkungannya itu sudah familiar lah dengan ekoenzim karena sudah sering saya ajak untuk bikin. Mereka juga sudah siap untuk misalnya go show. Misalnya kan saya sering ayo diajari gitu ya. Kadang-kadang anak-anak sekolah gitu karena saya nggak bisa kemana-mana leluasa ya, saya kirim mereka. Udah bisa itu ke beberapa pondok di ribat-ribat di tambak beras, di denanya mereka sendiri. Tapi nggak pingin bikin kelas sendiri ngoten nih. Biasanya kan kelas jualan online. Kalau ini kelas ekoenzim, wah gitu nih. Apa ya? Kalau memang diminta kita siapkan. Oh gitu. Karena semangatnya memang semangat berbagi ya Dok. Kenapa nggak dipatenkan, nggak dijual? Iya. Ya, guru saya gitu Sayang nih kalau tidak dipatenkan. Karena satu belum banyak yang tahu manfaatnya. Yang kedua semua bisa bikin. Yang ketiga memang ilmunya dinyah-nyoh. Iya. Ilmunya memang diberikan gratis. Semangatnya adalah semangat untuk lingkungan. Kalau lingkungan itu kan jarang yang dijual-jual mahal nih. Iya betul. Ya kan, karena ya berbaginya itu yang tinggi itu. Jadi kalau misalnya jenengan secara keseluruhan di dalam kegiatan kerumah tanggaan apapun itu bisa menggunakan ekoenzim, sekian persen mungkin kita bisa berhemat, sekian persen kita sudah peduli membenahi. Jadi pancaran fermentasi yang kita pakai di galon itu ya di tempat-tempat nanti itu
edukasinya dari situ juga. Nih wadahnya bagaimana, airnya bagaimana. Dan bersih ya. Bersih. Jadi sampahnya itu kita cuci dulu. Untuk menghilangkan kimiawinya kita rendam dulu. Nah ini juga sayur, buah-buahan, ayam misalnya ya. Itu kan semuanya sudah terkontaminasi. Itu direndam dulu pakai ini. Samalah 1 liter 1 tutup gitu-gitu aja sih. Sak karepe kita, sak nyamannya kita. Itu 45 menit sudah cukup untuk menghilangkan unsur-unsur kimiawi di dalam sumber makanan kita yang kita makan loh ya. Karena kata Bu Vera itu, kenapa sekarang ini banyak sekali kita temukan orang-orang yang jenis kelaminnya laki-laki tapi gayanya udah agak-agak melambai-lambai, atau perempuan tapi kromosomnya laki-laki gitu. Itu kebanyakan itu katanya karena konsumsi kita itu banyak menggunakan pengawet, pewarna, 5P itu. Jadi barang-barang yang nggak seharusnya masuk ke tubuh itu membuat kromosomnya itu berubah. Iya, itu ngeri ya. Ngeri banget. Jadi apa yang kita makan itu ya nanti kita akan dapatkan hasilnya. Kalau yang kita makan pengawet, kita makan pewarna, ya itu yang kita dapatkan kan. Kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. Lah karena kita nggak bisa menghindar ya, yang di pasar ya semuanya. Iya betul. Tidak bisa menghindarkan diri dari unsur-unsur seperti itu ya. Kita treatment dengan ini. Kita direndam, baru kita masak, diolah gitu. Saya sih nggak bersih amat kok nih, masih kadang kecampuran yang seperti itu. Mengedukasi itu juga ke anak-anak. Kalau anaknya udah pinter, lulus, sudah selesai, ganti baru lagi itu juga treatment baru lagi. Jadi semua anak baru kalau masuk ke pondok itu kan harus biasanya ada pendalaman pengenalan lingkungan. Itu salah satu yang wajib mereka terima adalah pendidikan lingkungan, termasuk membuat dan praktek ini. Jadi semuanya bisa kok. Keren kampanyenya Ninit ini. Sampai Ninit dapat penghargaan ya Ning ya kemarin. Itu sebenarnya ceritakan ini nih. Ya gimana nih? Kok bisa dapat penghargaan apa itu nih? Eko pesantren. Eko pesantren ya itu. Yang pertama, saya bukan yang pertama. Saya bukan satu-satunya. Dan saya bukan yang terhebat. Iya. Karena sebelumnya itu sudah ada pondoknya teman saya itu di Dewa. Itu sudah lebih dulu dapat eko pesantren. Saya disonding karena ya kita kan sama-sama orang sekolahan ya, pernah sama-sama diata. Jadi nih ini ada ikut ini. Ya udah, saya nggak ngerti yang gitu-gitu itu malas gitu loh nih ya, ngisi formulir. Iya betul. Kadang-kadang diada-adakan. Saya adanya cuma begini Mbak, ya apa? Terus enggak apa-apa ikut ya karena jarang akhirnya saya kepilih gitu. Karena jarangnya itu ya Ning ya, betapa banyak sekali ya Ning ya pesantren-pesantren itu yang santrinya ratusan ribuan tapi juga mungkin fokus fokus terhadap kurikulum internal pesantren yang masih belum begitu memikirkan lebih jauh tentang lingkungan, bagaimana sampahnya dikelola. Harusnya idealnya begitu ya Ning ya, pesantren itu selain karena menambah banyak penghuni di daerahnya, seharusnya juga otomatis mempedulikan bagaimana sampahnya. Kadang dapur itu juga kalau kita lihat di pesantren-pesantren itu kayak wah kok gini amat gitu ya sampahnya. Iya itu ya. Yang bikin miris ya Ning ya. Iya. Anak saya cuma sedikit. Itu aja sampahnya sudah segitu banyak. Bagaimana dengan yang ribuan? Jadi pesantren itu seharusnya jadi motor untuk gerakan lingkungan. Sebenarnya kan mudah nih ya, tapi ini yang sulit. Mengubah habit itu loh yang sulit. Iya, betul nih. Prinsipnya cuma sederhana, pilah. Hulunya itu pilah. Sudah itu aja. Maka buatlah beberapa tempat yang memudahkan anak-anak untuk membuang sampahnya. Jadi jangan hanya aturan kemudian mereka terus bagaimana? Ya oke, kita bersih lingkungan tapi terus bagaimana menteri? Ini kan jarang sekali kita sampai hilirnya itu memikirkan. Nah itu yang kita buat di rumah. Permudah anak untuk membuang sampah. Kalau nggak bisa di luar ya dekat kamarmu itu bikinlah kresek kalau nggak punya tempat. Semua kamar harus punya tempat kresek untuk membuang. Anak-anak itu kan senangannya sama lah kayak dengan yang lainnya. Jadi sampah plastik itu harus ada sendiri, sampah
kertas harus ada sendiri, hatta botol-botol kosmetik harus sendiri. Sekarang sampah Shopee juga harus sendiri. Iya. Itu semuanya laku nih. Jadi orang-orang yang nggak tahu itu semuanya bisa dijual, bisa menghasilkan pemasukan untuk pondok. Lah kalau sampahnya banyak kan pemasukannya juga banyak nih. Iya. Plastik Jadi, sendiri sudah ada harganya sekian. Iya. 1 kilo misalnya ya, sampah botol aqua, gelas Botol-botol, aqua itu iya. bisa 5.000. Botol-botol kemasan. Iya. Lah kalau saya yang sedikit aja 1 bulan bisa 21 kilo, jenengan berapa itu? Iya. Banyak. Kertas juga ada harganya. Dan Dinas Lingkungan itu sudah mempunyai program untuk itu semua. Tinggal keduanya ini harus saling tertarik untuk berhubungan dekat. Oke. Surat-suratan lah. Chat-chatan lah gitu. Jadi kalau misalnya pesantren bisa menyelesaikan dirinya sendiri untuk urusan sampah, udahlah, tenang hidup kita. Iya. Insyaallah. Kalau dikenalkan dengan ekoenzim makin kita jadi pionir untuk lingkungan. Dan ini untuk semprot-semprot lingkungan nih. Oh ya, belum saya teruskan tadi itu ya. Proses fermentasi ekoenzim itu mengeluarkan ion negatif yang bisa membantu menutup ozon. Oh, menarik. Ya. Jadi semakin banyak kita memfermentasi itu sebenarnya kita membantu lingkungan kita untuk menutup itu tadi, nambal-nambal yang kebocoran yang kebocoran di sana sini itu. Ya Allah, Dan yang jenengan mungkin bisa excited. Itu ada sebuah peristiwa gitu ya. Seorang yang memang suka bikin ekoenzim, drum-druman gitu ya. Anaknya ini sakit apa kayak kanker apa gitu. Terus sukanya itu tidur di atas drum-drum itu. Lama-kelamaan dia itu sehat gitu loh nih. Jadi ternyata dalam posisi dia fermentasi itu dia bekerja. Dan saya pernah mengisi Zoom-nya sih soal itu karena saya punya di kamar itu ya. Ada kamar namanya saya kasih nama kamar ekoenzim. Di situ ada beberapa kamar ekoenzim. Iya, kamar EE. Di situ ada beberapa wadah-wadah untuk fermentasi itu. Terus di atasnya saya kasih kasur gitu ya, papan gitu ya, papan kasur tipis saja, jangan kasur tebal, nggak ada gunanya. Itu kalau tidur di situ nyemunya nih. Jangan-jangan ini tidur di situ juga nih. Sebelum saya kemudian agak lupa itu di situ saya biasanya kalau nggak bisa tidur di situ. Jadi katanya ion negatif itu kayak kita itu tinggal di sekitar air terjun gitu loh. Oh ya Allah. Efeknya ke kita. Itu bisa membuat dampak penyembuhan. Kalau saya sakitnya kan karena kebangetan gitu. Itu bisa membuat dampak penyembuhan. Anak yang sakit itu ternyata akhirnya sehat gitu loh. Lama-kelamaan tanpa disadari. Kenapa? Ternyata tongnya itu setelah dibuka hitam. Wah, nggak jadi. Sakitnya itu tertransfer ke ini ternyata. Gitu ya, nih, jadi menyerap penyakit yang ada di sekitar. Racun-racun yang di sekitar itu diserap sama. Baru ini. Saya juga makanya saya fanatik banget untuk selalu kadang mengedukasi. Ya saya menselebrasi itu karena biar yang lain juga sama senangnya kayak saya gitu, sama juga mendapatkan terinspirasi ya. Saya juga belajarnya itu Masya Allah. Saya hormat banget sama 2 orang itu. Iya. Dr. Rasukon, Bu Vera itu ilmunya itu nyahnya. Dan itu nanti dampaknya kemana-mana loh nih. Kalau kita sudah menggunakan manfaat ekoenzim ke segala bidang, tinggal bagaimana kita mengusahakan asupan kita itu bisa lebih sehat. Maka kita nanti bisa belajar tentang tanaman organik. Yang kayak gitu. Saya belum sampai ke sana. Berat untuk jadi petani. Iya betul. Tapi Nini ngerasa nggak sih seperti yang tadi sempat Nini sampaikan gitu. Ternyata anak-anak di pesantren sendiri itu juga masih sebagian yang mau menggunakan, ada banyak yang menggunakan. Kan kalau saya mau tanya ini progres selanjutnya apakah kepingin di pesantren-pesantren itu ditanamkan kayak pembuatan ekoenzim, kemudian peduli lingkungan, peduli sampah, paling tidak itu tadi nih memilah sampah. Iya, ini betul. Jenengan kepingin kampanye ke beberapa pesantren ataukah kepingin ya udahlah stucklah di sini aja selebrasi atau gimana nih, atau lebih dari ini nih cita-cita panjenengan nih
Ya kalau cita-cita, kalau saya selalu memposting apa adanya, rumusan-rumusan seperti itu selalu saya sertakan di dalamnya. Kalau ada yang nanya gimana cara membuatnya, dengan senang hati saya kasih linknya, dengan senang hati saya kasih rumusannya. Itu sebenarnya upaya saya untuk semuanya biar seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Gitu gini. Capek nggak nih terusan seperti ini, tapi yang misalkan yang menangkap juga beberapa orang saja, kemudian nggak sih, karena saya nggak punya target nih. Oh konten hidup saya punya target jauh dari target. Yang benar tadi ya nih ya, intinya adalah saya senang untuk diri sendiri. Wah, itu kan biasa. Itu kan juga treatment untuk saya. Harus bahagia, harus senang. Bahagia, iya. Nah, ketika kita membuat itu kemudian tahu hasilnya seperti ini bahagia, kenapa kita harus berhenti? Nah, itu aja. Kalau misalnya teman-teman lain, saya sungguh senang. Kalau misalnya ada yang mau belajar, itu saya selalu terbuka. Ayo silakan. Jadi kalau saya nggak bisa ada anak-anak yang dan juga ini punya apa ya, kayak kepanjangan tangannya panjenengan untuk menyebarkan ilmu-ilmu ini ya nih. Ada ya nih ya mbak-mbak yang di pesantren itu yang divisi lingkungan yang tugasnya jangan kirim ke sana mau belajar di pesantren gitu ya nih ya. Jadi ini sekalian bisa ini nggak nih membuka kelas gitu ya nih ya. Jadi kan siapa yang nanti mau menghubungi. Kalau saya sekedar bicara aja boleh, tapi kalau saya seperti jenengan kayak gini saya nggak bisa. Saya itu modalnya cuma omdo. Tapi kan yang penting kan itu nih, nanti kan dari apa yang jenengan sampaikan itu bermanfaat buat semua. Emang gitu sih sebenarnya yang cuma bedanya kan saya cuma lebih tahu duluan gitu kan. Sebenarnya semua orang bisa kok tahu itu kalau mau mencari. Nah, saya sudah membuka diri, cari saya atau dapatkan saya, manfaatkan saya untuk ini misalnya sesuai dengan kemampuan saya ya. Kok misalnya saya kecapean itu kan tidak boleh. Nah, saya edukasi anak-anak itu harus ada tim yang bisa. Caranya gimana nih untuk membangkitkan ghiroh peduli lingkungan? Kan benci banget lihat sampah terus kemana gitu, terus lihat sungai, apalagi lihat di pesantren terus kok gini ya sampahnya, kok menumpuk dan sebagainya kan ya ada perasaan nggak ya itu lah. Harus itu dulu. Gimana cara membangkitkan ghiroh di pesantren itu nih? Pesantren kan ditanamkan harus beradab, berakhlak. Akhlak lu pada lingkungan ini loh mana gitu ya nih ya. Minimal itu kalau kita sendiri ya di rumah, lingkungan kita bersih itu kan kita senang. Iya. Terus siapa yang membuat kita membuat tindakan menyenangkan kalau bukan kita sendiri? Coba kita bandingkan aja anak-anak, nggak usah ngurusi sampahnya. Dulu kan di rumah juga gitu, sampah menumpuk gitu kan. Biasanya dibakar sih kalau pembakaran kan nggak boleh ya sebenarnya, ada aturannya itu. Sekarang ada. Nah, mereka sendiri sudah merasakan manfaatnya. Kalau kita bersih itu bagaimana, kalau kotor itu bagaimana, itu sudah cukup menurut saya. Gini. Jadi nggak usah kita terlalu berhayal untuk membuat orang jadi peduli semua. Nggak lah, saya nggak sampai ke sana nih. Mungkin yang dilakukan di ini, Ning ini tahu nggak nih yang sempat viral itu Pandawa 5 ya, saya followernya. Saya nggak sampai ke sana. Seneng banget yang melihat anak-anak muda yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan sampah. Itu mungkin ya menjadi cita-cita kita bersama lah. Saya tuh Ning juga begitu Ning. Saya kan anak saya tuh 5. Terus saya tuh ya banyak membaca ilmu tentang fikih lingkungan, fikih lingkungan perempuan, bagaimana perempuan itu ternyata lebih banyak sampahnya ya nih daripada laki-laki. Benar nggak ya. Yang pembalut lah, yang apa. Nah, di rumah sudah nggak boleh pakai pembalut. Oh gitu ya nih ya. Di rumah itu harus pakai pembalut yang dari kain itu. Terus dicuci gitu kan? Dicuci. Tapi mereka itu sebenarnya anak-anak di rumah itu nggak terlalu saya tekan apa gitu. Lebih kesadaran diri mungkin ya. Saya ngobrol aja, bicara. Seperti ini gitu loh. Kalau kalian pakai sampah, kalau harus pakai softtek silakan buang sendiri ke tempat penampungan sampah akhir. Sampahmu urusanmu, saya bilang gitu. Oh iya harus gitu nih. Jadi kalau hanya sounding gitu aja ya nih ya, tidak ada peraturan yang ketat. Misalkan kalau nggak pakai kain nanti ditakzir apa gitu, mboten sampai ngotot. Nggak ada saya. Ya bedanya memang itu. Saya juga nggak bisa mau nakzir apa gitu. Ditakzir pakai mana? Ya bodoh banget ya saya. Persuasif gitu ya nih. Lebih ke karena mereka mahasiswa ya nih ya. Jadi diajak bicara itu mudah. Ini untuk kamu sendiri, bukan untuk saya. Jadi yang boleh pakai softtek hanya saya aja, karena nggak ada yang mau mencuci.
Karena pakai kain itu banyak manfaatnya. Yang kedua, yang pertama itu kan menghindarkan diri dari penyakit yang diakibatkan dari dari softtek yang ada pemutihnya, ada zat-zat kimianya, itu kan juga mengganggu saluran rahimnya perempuan. Kalau misalkan sefatal itu misalnya penyakit yang paling ringan yang ditimbulkan oleh pembarut itu kan keputihan gitu iritasi di area-area yang lembab seperti itu. Nah, kalau mereka pakai kain itu mereka terhindar dari keputihan. Katanya yang mereka sendiri juga bilang begitu. Enak Bu, cuma memang awal-awalnya nggak enak. Belum terbiasa mungkin ya Ning ya. Yang kedua, ya nggak ada limbah itu, nggak ada limbah, terus hemat juga. Efisien, minimalis, fungsional, itulah jargonnya seperti itu. Efisien, minimalis, fungsional. Nah itu Ning, saya itu kan juga punya anak 5 ya Ning ya. Terakhir itu saya mau nambah lagi. Itu yang saya pikirkan itu satu Ning. Kalau saya nambah lagi itu pasti akan menambah sampah diaper gitu nih. Jadi saya sudah agak-agak ninit banget gitu. Amin semoga nanti tertular lebih lama. Iya Ning ini yang terakhir Ning, harapannya Ninit Ning terhadap satu ya buat kita semuanya sebagai perempuan, nomor 2 sebagai apa ya jenengan yang basicnya itu dari pesantren, terhadap lingkungan ini apa Ning harapannya Ning? Perempuan adalah pionir ya. Karena terbanyak sampah yang dihasilkan itu perempuan. Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama. Tapi yang paling tahu isi dapur biasanya itu, yang paling tahu isi domestik kita itu biasanya ya perempuan. Kalau kita masih menunggu semua orang untuk sadar itu nggak akan jalan nih. Ya harus kita ini. Siapapun yang punya kesadaran dia harus bergerak. Bergeraknya bagaimana? Kita belajar sama-sama. Kalau kita nggak mau belajar ya nggak akan ketemu nanti hilirnya. Yang penting kan hilirnya tadi ya. Ini kan termasuk hilir ya. Nggak ada yang terbuang percuma. Semua bisa dimanfaatkan. Saya juga sudah mengedukasi anak saya ini. Udah mulai mau diaper-diaperan. Jangan yang pakai diaper terus. Tapi pakai yang minimalis dulu nih. Yang yang lebar itu nih apa namanya? Ini apa? Yang buat orang perlak itu loh. Nah, itu digunting-gunting kan bisa. Nah, itu paling tidak kita meminimalkan lah. Kalau nggak bisa menghilangkan itu meminimalkan sampai rambut keren. Betul. Meminimalkan itu walaupun nanti kita buang tapi kan nggak sampai bergelombang-gelombang seperti diapers itu ya. Walaupun diapers itu bisa loh nih dimanfaatkan. Ya, tapi mau mencuci. Nah, itulah. Itu bisa dipakai untuk media tanam. Kayak apa ya? Kayak balon-balon yang biasanya dipakai untuk vas bunga itu ya. Bisa itu. Gitu. Wah, kalau gini gimana wis nambah lagi wis. Silakan. Pabriknya udah sequalified. Menambah pasukan penyadar ya. Iya gitu. Tadi ya nih kesadaran nih. Kalau untuk pesantren sendiri nih harapannya nih. Ya semuanya semua pesantren itu punya kesadaran untuk meyakini bahwa dirinya itu penghasil, produsen limbah. Kalau kita ini menjadi produsen limbah, kemana semuanya itu nanti akan berakhir? Kalau misalnya ya 1.000 orang kali 500 gram itu sehari berapa? 2 hari berapa? 3 hari berapa? Bukankah pengasuh itu sangat mudah sekali memberikan perintah, memberikan wacana, memberikan aturan bagi santrinya untuk sekedar memilah saja? Kan gampang. Kita nggak perlu SK, nggak perlu tekanan, restriksi kan nggak perlu, cuma tinggal bikin aturan perintah. Siapa sih yang nggak patuh pada kiai, pada punya mudah sekali untuk membuat. Tapi mudahkan juga mereka untuk mengakses tempat sampah yang terpilah itu. Kalau mau buang botol di sini nak, kertas di sini nak, udah itu aja sih. Nanti kalau nggak mau ditakzir. Kalau misalnya mereka masih anak-anak ya harus ditakzir. Sudah itu aja, selesai. Luar biasa. Ini yang sesimpel harus itu. Kesadaran dari pesantren sendiri dan juga kesadaran sebagai dan harus kita, dari pengasuh. Betul, dari pengasuh. Soalnya begini, ada juga orang yang misalnya maunya instan. Saya mau seperti itu, seperti pesantren yang jenengan. Ya apa caranya? Nanti saya kirim anak, misalnya belajar.
tapi dia nggak mengedukasi dirinya sendiri. Iya, tidak ada kesadaran dalam diri Kan sendiri. nggak ada contoh. Iya, betul nih. Jadi harus dari top down. Oke. Mohon maaf, jadi harus top down memang. Jadi saya sangat suka kalau misalnya jenengan atau pengasuh yang lain yang malah justru meminta untuk aku belajar dulu, nanti saya ajari santriku tuh lebih baik. Insya Allah nih, ini saya mau ngirim anak-anak ini ke pesantren jenengan untuk melihat bagaimana proses ekoenzim. Tapi ya karena saya agak otak-otak bisnis ngoten gini, saya kepengen dijual nih. Saya itu nggak bisa, pengen sini, saya pengen punya penghasilan. Apa saya jualkan gitu? Boleh. Reseller. Nah udah boleh itu, hubungi Ning Lana. Ning Ninit matur nuwun sangat nih atas kesempatannya jenengan untuk berkenan rawuh di sini. Insyaallah, masya Allah ini luar biasa ya, insightful, dan jarang sekali tamu yang membahas tentang lingkungan ini. Biasanya tamu itu branding diri, karena Ning Ninit itu apa itu personal branding. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini sangat bermanfaat, dan semoga tidak hanya bermanfaat cukup di sini, tapi juga teman-teman yang nonton. Terima kasih teman-teman. Semoga ikut, bukan terinspirasi ya, ikut juga tergerak ya, kesadaran kemudian tergerak. Matur nuwun sangat nih ya Allah. Suhu sungkem.